Hello, what's up Jagis? Lebaran sudah selesai dan minal aidin wal faidin dari kita semua tim Laknat Soto Jangki. Nah, kemarin pas lebaran gue punya cerita yang menarik. Saudara gue itu baru aja balik mudik. Mobilnya trouble. Iya, karena udah lumayan tua ya, Innova generasi pertama gitu. Nah, jadi dia kepikiran buat ganti Innova Zenix tipe paling bawah yang non hybrid karena kan memang budgetnya hanya ada segitu. Terus gue bilang, buat apa ganti Zenix terbaru dengan budget segitu kalau kalian bisa dapat mobil yang jauh lebih oke dibandingkan Innova Zenix tipe terbawah non hybrid pula? Iya, jawabannya adalah mobil yang satu ini. Iya, Toyota Foxy. Nah, saudara gue sendiri ada beberapa kriteria. Jadi pertama-tama budgetnya itu harus setara atau lebih murah dibandingkan Innova Zenix tipe terbawah non hybrid. Kemudian harus Toyota karena triple ellipse garis keras. Dan yang ketiga pastinya harus 7-seater karena dia keluarganya banyak. Voila, mobil ini mentik all the boxes. Dan pastinya kalau bicara soal kenyamanan dan prestis, ini juga tetap berada di atas Toyota Kijang Innova Zenix. Penasaran? Yes, percaya atau tidak, Toyota Foxy seperti ini yang umurnya sebenarnya masih cukup muda ya, itu sekarang harga secondnya udah berada di kisaran 395 juta rupiah. Iya, jadi udah di bawah 400 juta. Jadi kalau kalian punya budget Zenix tipe terbawah yang udah di 400 juta kecil, itu masih kembalian dan kalian dapat MPV Baby Alphard yang jauh lebih nyaman. Tapi kayak apa sih Toyota Foxy yang sekarang udah ada generasi barunya tapi ini justru punya beberapa kelebihan dibanding yang baru? Yuk kita kupas luar dan dalam. Start your engine. Nah, Auto Jackie, sebelum kita kupas detail luar dan dalam dari si Toyota Foxy, kita penasaran dengan rasa berkendaranya. Apakah ia lebih nyaman dibanding Zenix? Yuk kita test drive dulu, let's go! Nah, Auto Jackie, Toyota Foxy tahun 2019, iya alias Foxy yang pertama kali dijual resmi di Indonesia. Menurut kita, ini adalah MPV yang sekarang tuh udah cengli banget buat kalian ambil secondnya. Kenapa? Karena dengan budget lebih murah dibandingkan Toyota Kijang Innova Zenix tipe terbawah, yang harganya kan udah 400 kecil gitu ya. Ini secondnya kalian udah bisa tembus dengan harga 300 besar. Ini sendiri merupakan salah satu stok dari Elite Motor. Makanya kita pengen kasih special thank you dan shout out ke Bro Reza dari Elite Motor yang udah pinjemin kita dan ngeracunin gua Toyota Foxy-nya ini untuk kita ulas di Laknat Soto Jangki. Ini sendiri sangat-sangat gua rekomen ngambil untuk saudara gua karena dengan budget di bawah 400 alias masih kembalian lumayan banyak dibanding Innova Zenix tipe terbawah. Kalian sudah dapat MPV boxy, lega, nyaman, pintu geser, dan pastinya dengan image yang lebih bergengsi. Karena kan mobil ini itu image-nya adalah baby Velfire. Kayak apa sih rasa berkendara dari Toyota Foxy yang pertama kali masuk Indonesia ini? Nah, sekarang kita bahas driving impression-nya mulai dari 3 hal positif dulu. Yang pertama-tama adalah soal kenyamanannya. Dibandingkan bahkan Foxy yang baru, Foxy yang lama ini dia lebih Jepang rasanya gitu. Kayak MPV nyaman Jepang yang bantingannya tuh floaty. Jadi mobilnya tuh terasa halus, kedap, dan terasa nyaman banget. Kalau Foxy yang baru kan dia udah pakai TNGA yang buatnya lebih stiff, lebih rigid, lebih fun to drive, tapi alhasil bantingannya jadi lebih keras. Jadi dibanding Innova Zenix, ini fix lebih nyaman, lebih berasa seperti mobil yang premium gitu. Jadi enak banget buat dipakai sehari-hari untuk bawa keluarga. Enak. Kemudian yang kedua adalah soal space. Iya, mobil ini dibandingkan Toyota Kijang Innova Zenix
Tentu ini secara space dia lebih spacious jauh. Kalian bisa lihat headroomnya Jumawa, karena kan modalnya tall boxy yang bener mementingkan space, nggak kayak Innova Zenix yang pengen ala-ala SUV gitu ya. Jadi ini tuh space-nya kayak kaca depan tuh gede banget visibilitasnya. Jumawa kaca dalamnya gede-gede banget yang bikin ngeliat keluar puas, bikin bocah-bocah kalian happy kalau lagi road trip gitu. Baris kedua, baris ketiga itu juga fleksibel, baris kedua yang bisa maju, bisa kanan kiri gitu kan. Jadi terasa spacious, lega, enak gitu ya. Memang tentunya tidak selega Alphard, tapi kan kalau Alphard saking gedenya kalian bawa sendiri tuh jadi agak kurang oke. Kalau ini kalian bawa sendiri masih terasa enak, terasa oke. Kemudian yang ketiga adalah fiturnya dibandingkan yang baru. Iya, Foxy yang baru seperti kalian tahu, kan tadi gue udah bilang dia udah pakai TNGA yang bikin dia sebenarnya lebih sharp, lebih fun to drive, lebih rigid, tapi alhasil bantingannya tidak seempuk dan nyaman ini gitu ya. Tapi Foxy baru kehilangan satu fitur yang menurut gua sangat krusial di sebuah MPV yang bikin dia terasa premium. Apakah itu? Sunroof. Iya, mobil ini dia punya dual sunroof, satu di depan, satu di belakang yang lebih besar. Yang di depan modelnya tilt, bisa dibuka ke atas, yang belakang bisa dibuka all the way, jadi anak kalian bisa dada-dada keluar gitu ya. Keluarga happy, dalamnya terasa jadi lebih lega lagi berkat adanya kedua atap kaca itu gitu ya. Foxy yang baru dalamnya tuh jadi berasa dingy karena kan dia black headliner dan dia nggak ada sunroof sama sekali. Itu sangat disayangkan. Namun tentunya nggak ada mobil yang sempurna, karena itu sekarang kita bahas 3 hal negatif dari driving impression si Toyota Foxy ini. Yang pertama-tama adalah soal performanya. Memang secara on paper dia kan mesinnya untuk bodi seperti ini sebenarnya udah lumayan mumpuni. Dia pakai 3ZR FAE 2000cc inline 4 DOHC dengan teknologi Valvematic. Iya. Nah, itu sendiri tenaganya 150 HP dengan torsi 193 Nm yang menjadi terbesar di kelasnya on paper dibandingkan dengan Nissan Serena yang generasi lawannya dan juga Mazda Biante yang generasi lawannya juga. Kita nggak lihat yang baru ya. Nah, on paper dia tenaganya paling gede, tapi begitu dites 0 sampai 100-nya justru dia jadi yang paling pelan. Iya, dia tuntas di 12,3 detik, Biante di 11 detikan, bahkan Serena di 10 detikan. Jadi ini yang paling pelan. Jadi kalian udah tahu dong tuningan mesinnya tuh kayak gimana. Iya, tuningannya tuh lebih ke arah eco driving, untuk berkendara santai, untuk cruising, dan pastinya untuk kehematan bahan bakar. Karena mobil ini secara bahan bakar pun dia cukup hemat. Kita pun dalam kota masih bisa averaging 1:11, 1:10 di mesin 2000cc nya ini. Jadi benar-benar terasa lumayan ramah di kantong lah untuk ngajak keluarga kemana-mana. Tapi ya begitu, kalau soal performa kita tarik nih. Baru 100 Senin Kemis. Kemudian yang kedua adalah soal body roll. Iya, kenapa? Karena mobil ini kan bantingannya masih mirip seperti Toyota yang lama gitu ya. MPV Jepang Toyota lama yang empuk, ngapung, dan nyaman gitu ya. Otomatis kalau kalian belok pakai mobil ini dibanding Foxy baru yang udah TNGA, body rollnya memang terasa lumayan. Iya, jadi untuk segi handling, untuk segi fun to drive, memang Biante masih lebih fun untuk di generasinya gitu ya. Kemudian yang ketiga dan yang terakhir adalah minimnya fitur entertainment. Iya, karena di mobil ini fiturnya tuh yang paling bisa dibanggakan ya dual sunroofnya ini. Sisanya ya udah gitu, entertainmentnya cukup standar, MID-nya masih belum yang gimana-gimana banget. Dia pun cruise control basic, tidak adaptif dan lain-lain gitu ya. Tidak ada TSS pastinya, safety-nya masih berupa ABS, VSC, dan airbag saja gitu. Kemudian di belakang, karena dia di atas kan ada dual sunroof, jadinya dia jadi nggak bisa taruh drop down monitor. Alhasil orang di belakang, terutama bocah-bocah kalau jalan jauh, ya hiburannya cuma ngeliat keluar aja, tidak ada bisa nonton Hey Tayo atau Upin dan Ipin gitu ya. Namun menurut gua, semua negatif itu tidak bisa mencegah gua untuk tidak merekomen mobil ini ke teman-teman gua, termasuk ke om gua yang pengen gua rekomen untuk ngambil ini instead of Toyota Innova Zenix baru tipe paling bawah. Iya, kenapa? Karena sebagai sebuah people mover, MPV yang no gimmick gitu ya, udah sebagai transport aja, ini sebenarnya tuh udah nyaman banget. Oke, fiturnya tidak sebaik
Zenix yang tipe atas, tapi kan Zenix tipe bawah juga trondolan, jadi ya sama aja menurut gua sih. Malahan ini lebih nyaman gitu kan, dengan harga yang udah selisih lumayan jauh juga. Ini udah kepala 3. Bukan karakter gua sebenarnya, tapi untuk sebuah family man, ini adalah menurut gua the family car to buy. Under 400 million, di bawah 400 juta kalian punya budget mobil yang tahunnya cukup muda, nyaman dipakai, dan tampang luarnya pun gak malu-maluin banget karena masih terlihat seperti baby Velfire. This is a really good option. Oke, sekarang kita balik ke Elite Motor. Oi, gimana? Mantap banget stok lu, gila. Luar biasa. Cocok? Cocok sekali. Cocok. Ini salah satu Foxy paling kinyis di pasaran yang gue lihat sekarang. Iya, dia full record, terus Full record, bonus ban baru. Oh, bannya baru ganti? Baru. Wih, mantap. Standar Elite Motor lah ya, keren ya. Nah, pokoknya oke banget. Oke banget, luar biasa. Nah, tapi gini, Ja, ini kan mobil gue ambil buat saudara nih. Gitu. Kalau gua tahu lah ya standar lu kayak apa, udah ngerti gitu. Cuman kan kalau gue yang ngomong, saudara kan mungkin dia bakal mikir gue ngecap. Ya. Jadi ada nggak sih dokumen atau bukti resmi kalau mobil ini tuh kondisinya tuh oke gitu? Oh, jadi gini, ini mobil kita kan certified dealer Autospector. Jadi mobil yang semua di sini udah dicek sama Autospector. Sertifikatnya bukan bekas tabrak, bukan bekas banjir. Di luar itu kita kasih ada garansi 1 tahun. Oke. Mesin dan transmisinya. Mantap. Nah, tinggal nanti kalau apa kenapa-kenapa tinggal telepon call centernya, semua udah di fix sampai mereka. Dan setahun itu udah berikut towing setahu gua. Nanti gua make sure deh. Oke. Kebetulan orang Autospectornya kan suka datang tuh lagi inspect. Kebetulan kayaknya ada orang di depan. Oh, lagi ada? Lu coba aja sekalian nanya-nanya ke mereka untuk lebih jelasnya. Oke, berarti gua parkir ke depan ya? Sip. Siap. Thank you. Gua parkir ke depan ya? Yuk. Siap. Kebetulan lagi ada inspektor dari Autospector nih. Kita tanya-tanya dan gangguin bentar yuk. Permisi Mas. Om. Halo. Salam Halo. kenal. Rockford. Fernandes Om. Wait, Mas Fernandes. Keren banget nih namanya nih ya, Mas Fernandes. Berarti Mas ini inspektor dari Autospector ya? Benar Mas, ya? Om, saya inspektor ya. Maaf nih, kita ganggu bentar sebelum mulai inspeksinya, nggak apa-apa ya Mas ya? apa-apa. Nah, jadi tadi kan Eja jelasin kalau mobil ini itu sudah di cover Iya. untuk Autospector dan juga mau melakukan inspeksi. Nah ini jadi kalau soal inspeksinya itu sendiri, seberapa detail dan mencakupi titik apa aja sih Mas Endi? Meliputi kurang lebih 170 titik Om. Wih, banyak banget ya. Benar, dari 170 interior, titik, interior kan banyak komponen. Nah itu kita semua kita cek fungsionalnya, terus dari eksterior gitu. Jadi kita bisa mengetahui plus minusnya kendaraan ini. Ada 3 faktor Om. Oke, 3 faktor. Apa aja tuh? Faktor pertama kita mendeteksi mobil itu bebas dari terendam banjir. Oke, itu penting. Penting Karena banget. Indonesia sering Ya. banjir. Terus poin selanjutnya yang kita cek itu kita harus bisa memastikan mobil ini bebas dari tabrakan besar Om. Tuh, dan poin selanjutnya itu yang nggak kalah penting kita memastikan itu mesinnya aman Om. Oke, ini kan penting aspek nomor 1 lah ya dari benar, mobil. mesin aman. Wah, keren banget Mas. Berarti Mas ini udah hatam banget ya sama masalah-masalah mobil gitu ya. Bisa aja Om. Nah, mungkin Mas boleh nih kasih tips and trick gimana sih kalau Autojunkies cara ngecek mobil tuh yang proper tuh gimana sih Mas gitu. Nah, jadi kalau untuk teman-teman yang mau tahu tips dan trik untuk inspeksi mobil bebas terendam banjir, bebas tabrakan besar dan mesin aman, teman-teman bisa kunjungi YouTube dari Autospector nih Om. Oh, ada YouTube juga ya? Ada. Nah, di bagian bawah sini linknya ada di sini ya. Atau kalian bisa cek di kolom description di bawah, udah kita cantumin juga linknya. Dari hasil inspeksi semua ini kan pasti nanti hasil akhirnya kan ada garansi yang ditawarkan ya. Benar. Karena kan itu tujuan utama dari Autospector, memberikan garansi dan ketenangan para usernya gitu. Jadi garansinya itu seperti apa sih Mas? Mencangkup mesin dan transmisi. Cuma nanti untuk info lebih detailnya, kebetulan di sini ada Pak Manajer
dari Autospektor. Oke. Nanti mungkin Om bisa bertanya-tanya langsung ke beliau. Silakan untuk Mas Nandes untuk lanjut inspeksi mobilnya. Maaf Bang. nih udah kita ganggu ya. Iya, Om. Thank you ya Mas ya. Nah, Otojoki sembari Toyota Foxy-nya lagi diinspeksi oleh Mas Nandes selaku inspektor dari Autospektor. Sekarang kita pengen ngobrol-ngobrol lebih lanjut Halo bro. dengan manajernya nih. Wih, Luar sehat, bro? biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah makin ganteng aja bro, gue liat. Thank you banget. Sama-sama. Ini adalah Mas Muji Wih, dari Autospektor. halo Auto Junkies. Iya, Wih. betul. Benefitnya tuh apa sih Mas untuk Autospektor ini gitu? Oke. Jadi kan contohnya salah satu yang paling digembar-gemborkan kan garansi ya. Betul, setuju. Kan Autospektor memberikan garansi untuk mobil-mobil yang calon akan dibeli oleh para auto junkies. Iya. Nah, jadi sistem garansinya tuh gimana sih Mas untuk Oke. dari Autospektor? Ini tidak persis seperti garansi pada mobil baru Oke. yang dari ATPM. Kita fokus hal-hal yang penting. Mhm. Ada ratusan komponen yang kita cover, partnya garansi. Ada hal yang penting yaitu mesin dan transmisi, bro. Mesin dan transmisi itu ibarat seperti jantung manusia, bro. Benar. Jantung kita, betul. Iya. Wih, jantung kita. Sehati banget ya kayaknya. Sehati, ya. Jantung kita bermasalah, kita bermasalah. Iya. Sama, kalau mesin dan transmisi mobil bermasalah, mobil itu akan bermasalah juga. Intinya fitur lain mau sebagus apapun, body eksterior mau sebagus apapun, kalau mesin dan transmisi bermasalah ya kagak bisa jalan. Cocok. Ah. Makanya itu yang kita fokus banget. Oke. Selain itu juga ada ratusan komponen yang lain, bro. Nah, komponen-komponen apa? Nanti ada di sini nih. Oh, di bawah sini. Set. Wih, banyak. Wih, kayaknya Apa udah aja yang biasa nih ya. di-cover? Tadi kan gue dikasih yang 1 tahun tuh Iya. garansinya. Mm-mm. Nah, untuk pilihan garansi ada yang lain nggak? Dan terms and condition itu gimana, Mas? Oke, pilihan garansi kita kurang lebih ada 3. Oh, 3. 4 sebenarnya, yang 1 tahun itu ada 2. Jadi Oh, 1 oke. tahun ada 2. Nah, selain yang 1 tahun, kita ada yang 1 bulan. Wah, oke, 1 bulan 1 pendek bulan ya? pendek. Heeh. Dan ada yang 3 bulan. Oke. Jadi itu disesuaikan sama kebutuhan customer dan showroom. Kelebihan untuk yang 1 tahun ini apa, Mas? Nah, ini nih, Hmm? yang 1 tahun ini komponennya bisa kita bilang paling lengkap. Yang 1 tahun itu ada yang namanya ECU. Oh, ECU. Oke. ECU heeh. itu modul kontrol atau komputer pusat pada mesin. Oke, otak mobilnya. Otak mobil betul. Heeh. Sama TCM, bro. Throttle control modul. Model kontrol pada transmisi. Oke, oh transmission control modul. Sama ada sistem pengereman, bro. Selain tambahan komponen-komponen yang tadi, bro, yang penting kita juga kalau yang 1 tahun ada manfaat layanan darurat 24 jam, bro. Wah, itu penting banget. Ini layanan penting darurat. banget. Heeh. Apalagi kalau auto junkies ini para wanita-wanita. Layanannya itu apa aja, memang? Nah, yang pertama layanan darurat itu direct atau towing, bro. Nah, itu yang penting tuh. Jadi amit-amit kita lagi asik-asik naik mobilnya set Mati. mogok. Nah, Telepon kita, Hmm. nomornya di sini nih. oke, di bawah Set. sini. Nah, udah biasa nih. Udah biasa. Hah? Nanti ada tim kita yang datang. Itu jangkauannya kemana? Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Luar biasa. Udah seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Oke. Yang kedua, kalau misalkan lagi asik-asik nyetir, ban teng, entah Kempes. pecah atau kempes gitu. Hmm. Kita bisa datang bantu benerin. Itu kedua. Yang ketiga, misalkan bensin habis, bro. Oke. Hah? Ini lucu nih. habis. Ini Bensin unik. habis, kan namanya walaupun ada indikator tapi kadang ya entah Ya nggak bisa diprediksi lah ya. jaraknya ini atau macet gitu. Hmm. Telepon kita bisa anterin free sampai dengan 5 liter. Oke, jadi untuk cukuplah buat ke pom bensin Cukup bisa terdekat. ke pom bensin terdekat. Oke. Sama, bro, misal Hmm. kita lagi jalan, mungkin atau kita lagi nginep kemana, tiba-tiba aki Oh ya. mati. Kita bisa Itu juga. bantu jumper aki gitu. Nah, sama ada satu lagi nih, bro. Mungkin orang-orang seumuran kita udah jarang nih, bro. Apa tuh? Tapi senior-senior kita mungkin sering kejadian. Apa tuh? Mobil kuncinya ketinggalan dalam mobil, bro. Oh ya itu sering kemarin kita kejadian. Oh, masih? Kemarin kejadian. Jadi di kantor kemarin Ah, ah, itu ah. ada teman kita bawa mobil. Mhm. Kayaknya lagi kurang fokus ya. Abis ngambil barang, plak tutup pintu, atau kunci masih di dalam. Iya. Dan itu kan Akhirnya repot, bro. ngedok-ngedok. Ngorok dan nggak semua orang bisa. Iya, ayo ujung-ujungnya nggak bisa. Bisa telepon kita. Oke, Kita bisa bantu. Namanya kerennya locksmith ya. Oh, Iya. Locksmith. Pakai mobil itu tenang, bro. Ada apa-apa tinggal telepon kita layanin 24 jam, 7 hari dalam seminggu,
Gratis. Gratis free Wis. untuk layanan yang 1 tahun. Mantap. Wey. Luar biasa. Berarti kalau misalnya keadaan darurat, mobil misalnya di towing nih ya. Iya, Nah, itu di towingnya tuh kemana mas? Ke bengkel rekanan kah? Atau ke bengkel umum atau kemana tuh? cakep. Ah, Ke bengkel rekanan kita, bro. bengkel rekanannya udah di mana aja? Udah ada. Nah, Hah? bengkel rekanan kita sekarang udah lebih dari 200 Se-Indonesia. se-Indonesia, bro. Kalau di daerahnya nggak ada bengkel rekanan itu gimana mas Budi ya? Yes. Solusinya gimana nih? Selalu ada solusi, Bu. Selalu ada solusi. Tenang, aman. Jadi nggak dilepas ya? Nggak dilepas, Oke, jangan. Kan ah. kita tetap bertanggung jawab. Mm-mm. Kalau misalkan amit-amit kejadian di daerah yang kita belum ada di bengkel rekanan, Mm-mm. tetap bro, telepon kita, nanti kita akan arahin ke bengkel Autores, bro. Tapi nih om, Yap, biasanya kan kalau orang lagi kejadian misalnya darurat atau kenapa-napa mobil itu kan suka panik Suka ya. panik, betul, Suka betul, panik, betul. terus kayak kadang-kadang mungkin jadi nggak fokus Iya. gitu. Mungkin jadi lupa nomor teleponnya berapa. Iya, Itu atau- ada cara gampang nggak sih om? Cara kita bisa kontakan sama orang dari Autospector. selalu ada cara. Gimana tuh om? Jadi di kaca mobil depan dekat setir, Mm-mm. kita kasih stiker kayak gini, bro. Oke, jadi ini stiker sekaligus dapat pas udah kelar inspeksi Betul, tinggal lihat ke atas. atas. Nah, berhubung ini Foxy kayaknya udah kelar nih om di inspeksi sama Nandes. Berarti udah dipasang nih Ada stikernya ya? dipasang. Kita lihat ya. Kita lihat. Yuk, kita lihat. Siap. Oke. Oh, wih, jadi terang nih, Iya, Bro. biar lebih enak Mantap. nih. Nah, jadi itu ya bro ya, berarti Iya. yang di atas itu ya. Iya. Nah. Nomornya di 021 3952 4216. Nah, kalian juga bisa nanti bawa sini atau Uh-huh. kalian bisa check out di kolom deskripsi, kita pun udah cantumin kontaknya di sana. Jadi Mantap. yakin banget nih, karena Sip. kan mobil ini juga gua ambil bukan buat gua ya om ya, Heeh. buat saudara. Mm-mm. Jadi ya harus ada pegangan lah gitu kan. Jangan sampai malu-maluin, bro. Bener dong, jangan sampai ujung-ujungnya malah gue juga yang jadi ikut kena Iya. gitu kan. Jadi kita Mantap. bantuin beliin saudara, kasih ketenangan pikiran, hati, jiwa juga, bro. Wait, mantap. Apalagi orang tua. betul. Mantap. betul. Oke, terima Sip. kasih banyak Thank penjelasannya. you, bro. Thank you, Om thank Oji you. ya. Siap. Luar biasa banget. Nah, sekarang abis ini kita ke dalam, Ayo. kita dealing, Siap. terus habis itu kita langsung cas bawah. Siap, mantap. Thank you, bro. Om. Thank See you. Eksterior tampil elegan dan mengotak, khas dengan MPV boxy dari Jepang. Apalagi karena fase depannya mirip seperti Toyota Velfire yang dikecilkan, ia jadi tampil lebih mewah dibanding Zenith. Nah, Autojakis kelar membahas mengenai driving impression dan Autospector, gue jadi semakin yakin untuk merekomendasikan Toyota Foxy ini buat saudara gue gantikan Innova generasi pertamanya. Jadi kalau soal mesin, transmisi, kita pun udah coba tadi pas driving impression gitu ya, masih prima banget sesuai dengan kata-kata mereka, termasuk soal garansi 1 tahun, dan pastinya soal roadside assistance siap membantu kalian di mana saja se-Indonesia dengan jangkauan bengkel yang lebih dari 200 lokasi. Jadi luar biasa banget. Nah, sekarang lanjut kita bahas eksterior dari si Toyota Foxy yang satu ini. Memang secara desain ini berbeda jauh ya dengan yang pertama kali saudara gua consider, yaitu Toyota Kijang Innova Zenix. Karena kan kalau yang itu kan sekarang MPV yang sudah ke SUV-SUV-an banget. Nah, Foxy ini masih pure Japanese MPV. Dia boxy, dia tinggi, yang pastinya lebih mementingkan space di dalam dan juga kenyamanan. Oke, kita bahas eksteriornya dari belakang dulu seperti biasa. Desainnya secara overall yang membuat kita masih juga merekomend Foxy ini buat kalian semua. Ini tuh sama versi yang terbaru yang TNGA, bedanya tuh nggak yang terlalu gimana banget gitu. Secara siluet tuh masih mirip, secara detail-detail desain pun masih mirip. Jadi masih sangat-sangat up to date sekali. Memang dia boxy dan dari atas dia udah ada integrated roof spoiler, termasuk ada wiper di bagian belakang sini yang annoying, kaca sudah ada defogger, termasuk ini pun udah ada turbo stop lamp yang LED. Yang kita suka dari Foxy itu penggunaan chrome-nya tuh tasteful dan ngikutin bentuk desainnya. Jadi nggak yang asal tempel aja. Pertama ada chrome bar yang besar di bagian tengah sini dengan logo Foxy yang berwarna hitam. Karena kan memang Foxy sendiri itu varian lebih sportinya dari Toyota Noah. Iya, kalau di Jepang ini tuh kembar 2, kembar 3 bahkan. Ada Toyota Noah yang versi normalnya ibaratnya Alphard-nya, Foxy ini ibarat Velfire-nya, dan ada Toyota Esquire yang versi hybrid-nya yang desainnya mirip Noah. Jadi Foxy ini agresif sendiri. Ke bawah, dia cukup polos dengan desain bumper yang lagi-lagi lebih terlihat sporty dibanding kembarannya. Dia ada kayak desain winglet seperti ini dan juga ada aksen mata kucing yang desainnya seperti air vent. Iya. Termasuk untuk urusan safety dia pun udah standar oke. Jadi ini udah ada parking sensor 4 titik di bagian belakang dan juga udah ada kamera mundur yang berada di bagian tengah sininya. Dan
Salah satu aspek yang keren di belakang Foxy yaitu bagian taillights-nya, karena taillights sendiri juga desainnya cantik gitu ya. Ini memberikan efek floating roof ke bagian samping karena dia langsung menjadi pilar sebelah sini. Dia full mica clear seperti ini, jadi nggak ada warna merahnya. Nah ini sendiri juga memang belum full LED, jadi LED-nya untuk lampu senja dan lampu rem di bagian atas ininya. Di bawahnya untuk lampu sein dan lampu mundur dia masih bohlam biasa. Tapi yang kita suka lagi-lagi kayak lampu mundur tuh nya tuh ke bagian chrome sini, seinnya juga ada aksen chrome-nya yang kayak gini. Jadi desainnya tuh benar-benar art deco banget. Nah, lanjut ke bagian samping. Yang gue bilang floating roof design. Jadi di sini langsung kacanya tuh terlihat besar ya. Jadi lagi-lagi kalau soal kenyamanan interior, ini pastinya akan lebih nyaman dibandingkan Innova Zenix yang kacanya lebih kecil. Jadi kalau anak-anak kalian ajak keluar kota pakai ini tuh puas lihat keluar gitu ya. Karena kacanya tuh kayak gede-gede banget buat lihat pemandangan, udah nice. Ada chrome belt line di bagian sini yang ada annoyingnya juga sayangnya gitu ya. Termasuk belakangnya pun tentu sudah electric sliding door. Iya, ntar kita bahas pas kita bahas bagian interiornya. Door handle dia full chrome, grip type seperti ini, dan udah ada akses keyless entry di setiap pintunya, termasuk model sentuh di bagian drivernya. Dan di bawahnya pun ada rocker panel yang membuat bodinya tidak terkesan kurus, jadi lebih gemuk gitu ya bawah sini. Jadi kesannya kayak punya aero kit lagi-lagi. Nah, urusan spion, ini pun spionnya juga ya udah standar lah ya, electric retract, electric adjustment, ada lampu sein juga di bagian sini. Dan lagi-lagi visibilitasnya itu gede banget berkat adanya kaca besar di pilar A yang membuat blind spotnya jadi lumayan minimal. Nah lanjut ke bagian kaki-kaki, memang gua harus akuin pelek dari si Foxy itu memang agak kecil ya untuk bodinya ya, karena dia pakai ring 16 inci. Tapi secara kalau kalian mementingkan kenyamanan, pastinya pelek ini ya oke lah, karena kan bannya pun jadi bisa dibikin lebih tebal. Dia pun bannya ini baru diganti ya oleh Elite Motor, jadi ini brand new. Kalau kalian ambil mobil dari Elite Motor, kalian bisa pastikan kondisinya prima, gak hanya soal kosmetik tapi soal rasa berkendara juga. Makanya bannya ini baru semua. Iya, dia pakai Dunlop SP Touring dengan ukuran 205/60 R16. Peleknya ring 16 two tone polish model turbin kayak gini ya udah kekinian, walaupun agak kecil ya menurut kita. Nah termasuk pengereman, depan cakram, belakang tentu sudah full cakram semua. Safety standar seperti ABS, EBD, BA, traction control, VSC gitu udah ada. Tapi nothing fancy, karena kan mobil ini belum ada yang canggih-canggih kayak Toyota Safety Sense gitu-gitu. Belum zamannya pada saat ini keluar. Nah lanjut ke bagian depan. Ini justru yang menurut gua yang paling gue suka dari sebuah Toyota Foxy. Iya, karena tampangnya itu Velfire banget di bagian depan sini. Mulai dari bonet yang pendek sampai karakter lain di bonetnya yang membuatnya terlihat seperti punya mesin yang powerful, padahal mesinnya ya B aja gitu ya. Nah di bagian depannya ini dari atas dia ada grill chrome dengan logo Toyota di tengah yang kesannya tuh menyambung ke bagian headlamp sini. Jadi desainnya tuh lumayan kohesif. Termasuk di bawahnya RDM-nya berbentuk trapezoid khas dengan bahasa desain kin look-nya Toyota. Namun memang di bagian bawah sini ini udah ada penambahan aksesoris oleh owner sebelumnya berupa kayak bilah-bilah chrome seperti ini gitu ya. Tapi ya well, oke lah, desainnya nggak yang terlalu lebay, dan ini pun membuat dia jadi makin mirip dengan Velfire. Splitternya pun chrome di bagian bawah, ada aksen ngejebleh juga di bagian bawah-bawah sini. Jadi kesannya tuh kayak aero kit banget gitu. Nah, dan desain yang benar-benar bikin dia mirip seperti baby Velfire adalah desain fog lamp housingnya di sini ya. Karena ini dia tuh kayak gede ke bawah. Ini kan warna hitam, jadi mungkin nggak terlalu kelihatan. Tapi kalau kalian warna putih, ini tuh kayak ada teardrop shape yang gede banget ke bagian bawah sini. Ini mirip seperti Toyota Velfire yang versi EU yang full aero kit, karena dia juga ada begininya gitu. Dan itu jadi benar-benar terlihat seperti baby Velfire dan lucu. Dari bagian sini untuk urusan lampuan, ya dia belum full LED, tapi untuk fog lamp dia sudah LED di bagian bawah, jadi udah oke lah. Di bagian atas lampunya split headlamp. Iya, lagi-lagi terlihat seperti baby Velfire. Kalau kembaran yang Noah kan dia full seperti baby Alphard. Nah ini juga lampunya sebenarnya dia nggak ada daytime running light. Iya, dan lampu senjanya di atas ini gitu ya. Tapi ini udah dimodifikasi oleh owner sebelumnya, jadi punya DRL dan jadi punya lampu yang di atas ini, lampu sen sequential gitu ya. Aslinya dia lampu sen ini di bagian samping sini masih bohlam biasa aja. Untuk low beam dan high beam dia dual proyektor LED di bagian depan sininya, yang kita udah buktikan kalau ini lumayan terang pas malam-malam, jadi udah oke banget lah. Dan secara overall, desain dari si Toyota Foxy generasi ini menurut kita masih sangat up to date, masih sangat keren. Dan kalau kalian dress up dikit-dikit, mobil ini bisa tampil ganteng banget. Gak heran kalau harga secondnya itu orang jarang yang bisa nebak, dikira itu masih mahal banget. Padahal ini udah kepala 3, ya udah 300 jutaan rupiah.
Dan tampangnya yang seperti baby Velfire pastinya membuat ownernya nggak hanya lebih nyaman, tapi juga lebih prestisius dan bergengsi pada saat ajak keluarga jalan-jalan bersama naik mobil ini. Interior simple namun berkelas dengan kombinasi warna hitam dan coklat yang terasa elegan, apalagi ia punya fitur yang tidak dimiliki Foxy baru yaitu dual sunroof, jadi bikin makin betah. Oke, lanjut bahas interior dari si Toyota Foxy. Nah, pertama-tama pintunya pun terasa lumayan berat, khas dengan Toyota yang CBU ya. Jadi udah hefty dan solid, dan di bawah sini memang dia dapat steel plate aluminium dengan logo Foxy yang menyala, tapi ini tambahan ya, aslinya tidak ada, tapi yang buat dia tampil lebih keren. Udah dikasih karpet rapo pula. Nice. Oke, seperti biasa kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa kalian support kami? Cara klik tombol like di bawah dan klik tombol merah notifikasi untuk subscribe channel Satu Jangki. Jangan lupa nyalain lonceng supaya kalian video dari kami, dan juga main-main ke Instagram kami di laknas_j untuk info otomotif yang pasti menarik dan menghibur kalian. Oke, pertama-tama kita kenal dulu dengan kuncinya. Yang kunci sebenarnya simple banget sih. Kuncinya seperti ini, iya, tidak ada mewah-mewahnya kuncinya. Jadi masih full plastik, ada logo Toyota di bagian sana, dan di baliknya ada 4 tombol, lock, unlock, dan untuk buka power sliding door di bagian belakangnya. Udah sesimpel itu. Dan pastinya mobilnya sudah push button start, jadi dia ada tombol di bagian kanan sini. Sekarang kita pengen denger dulu suaranya kayak apa sih. Foto on the brake, yuk kita start up dulu. Nah, untuk Junkies bicara soal berpacu mesin dari si Toyota Foxy ini cukup unik dan canggih pada masanya karena dia pakai 2000cc berkode 3ZR FAE inline 4 DWC dengan teknologi Valvematic, tenaganya 150 HP dengan torsi 143 Nm yang dimake ke transmisi CVT berpenggerak roda depan. 0-100 total dalam 12,5 detik. Memang ini jadi yang paling pelan di kelasnya, tapi konsumsi BBM-nya jadi yang paling irit di kelasnya. Dalam kota, ia bisa mencapai 1:11,1, bikin happy ajak keluarga keliling kota tanpa bikin kantong bolong. Oke, lanjut bahas bagian interiornya. Build quality and materials ini agak mixed bag ya. Kenapa? Karena sebenarnya tuh dia udah ada aksen soft touch, kayak contohnya di bagian sini gitu ya. Tapi untuk dashboard atas dia masih hard plastik semua. Tapi untungnya plastik khas dengan kualitas CBU, jadi masih terlihat enak dipandang lah. Dan panel gapnya nggak terlalu parah. Termasuk ini pun ada aksen jahitan-jahitan asli di bagian sebelah sininya, dan ada aksen satin chrome kombinasi dengan warna piano black. Penyimpanan berlimpah, ada open storage di bagian sini sebelah passenger, dan dia pun glove boxnya dual tier, satu di bawah soft opening, satu lagi di atas untuk nyimpan barang-barang yang lebih kecil. Jadi sangat-sangat banyak banget lah. Kemudian ke bagian tengah kita disambut dengan head unit yang desainnya memang ini kayak head unit kebanyakan Toyota gitu ya, tapi ini yang versi high end-nya. Jadi di inputnya udah banyak, udah bisa iPod, udah bisa Bluetooth, udah bisa USB, udah bisa disk. Jadi masih ada untuk nyetel DVD gitu-gitu ya, dia bisa. Jadi benar-benar sangat kid friendly, bisa dibuka seperti ini tuh. Jadi kalau kalian bawa anak kecil itu benar-benar enak banget. Masih ada disknya, overcomer, entah apalah itu, kita taruh di sini. Nah, jadi udah oke. Dan ada Toyota kayak T-Link gitu-gitu, jadi udah nice. Ke bawahnya lagi kita masuk ke bagian climate control. Ini climate controlnya terasa sangat JDM ya, karena kayak mobil-mobil K-Car Toyota JDM gitu kayak gini. Dia modelnya bulat, dia sudah dual zone climate control, udah ada auto function, termasuk arah sembur pun udah lengkap. Ke kepala kaki, kaki aja, kaki dan front defogger, dan balik ke kepala lagi. Dan dari shortcut untuk front dan rear defogger, serta bisa mengatur juga rear climate dari sini. Nah, semua display untuk climate control ini itu munculnya di MID yang ada di bagian atas sini. Jadi kalau dilihat sebenarnya mobil ini tuh punya dua layar ya. Satu layar infotainment di sini yang head unit, satu lagi layar MID yang bagi atas sebelah sana. Nah, itu pun MID udah lengkap lah, udah ada kayak door ajar. Kalian kontrol dari setir sebelah sini. Kalian bisa lihat-lihat kayak ada warning, ada setting, ada informasi berkendara dari average fuel consumption, range dan gitu-gitu, dan ada eco display serta ada itu temperatur alias AC langsung terdisplay di sana. Nah, masuk ke bagian transmisi. Transmisinya otomatis, modelnya gate type seperti ini, PRND, termasuk ada manual shift mode dan ada tombol untuk eco mode dan untuk matiin traction control di bagian sini. Ke bawah, ini cup holder, USB charger, dan di bawahnya lagi ada 12 volt socket serta penyimpanan kecil buat naruh handphone.
Nah, joknya ini pun kita cukup suka karena dia modelnya tuh kayak kulit perforated kayak gini ya. Dan perforated itu warna coklat, jadi senada dengan aksen di dashboard dan door trimnya. Joknya pengaturannya memang masih manual semua sih. Dia bisa sliding, bisa reclining. Dan untuk driver dia ada seat height adjuster model pompa. Tapi yang kita suka, yang menunjang kenyamanan, untuk duanya ini udah dapet armrest. Jadi kayak gini, enak banget nih buat kalian keluar kota gitu-gitu ya. Ini sangat relaxing to drive. Nah, ke bagian setir, desain setirnya ya tipikal Toyota lagi-lagi. Dia ada wood panel di bagian atas yang membuatnya terkesan mewah. Wood panel ini matching dengan yang di bagian shifter. Termasuk ada aksen silver di sini. Dan suara klakson seperti ini udah mewah banget, nggak perlu kalian ganti. Dan ke bagian kiri ada controls untuk audio steering switch berupa volume dan untuk ngatur MID di bagian atas sini. Jadi tombolnya memang cuma sebelah. Tapi dia tetap ada cruise control di bagian ketek setir sebelah kanannya sebelah sini. Dan ini pun setirnya sudah kulit, enak digenggamnya, dan dia pun sudah bisa tilt dan sudah bisa teleskopik. Nice. Nah, wiper belum auto tapi lampu sudah. Jadi kalian nggak perlu takut lagi lampunya. Masuk ke bagian speedometer. Ini speedometernya memang sederhana. Dia nggak ada MID yang apa-apa di sini karena MID-nya menyatu ke bagian atas semua. Jadi tengah ada kilometer per hour, di bagian kiri ada RPM, dan juga ada gear indikator dan odometer trip A, trip B di bagian tengah sininya. Sesimpel itu aja. Ke bagian kanan, engine start stop, dan ada untuk matiin kayak contohnya security-nya, parking sensor, dan ada untuk matiin electric sliding door-nya. Nah, door trim dari atas sampai bawah dia sama kayak dashboard, kombinasinya antara hitam, coklat, satin chrome dengan piano black. Dan by the way, ini power window-nya sudah all auto semua. Jadi kalau kalian buka sampai yang belakang pun ini sudah all auto. Di bawahnya juga ada door pocket dan ada sedikit bottle holder. Ke atas kaca tengah day night view masih manual, tapi ya nggak masalah lah. Headlinernya warna hitam terasa sporty dan ada overhead console yang nge-housing lampu. Iya, ini lampunya pun sudah LED berwarna putih, jadi udah lumayan oke. Dan juga ada sunglass holder ya. Dan yang tidak dimiliki Foxy terbaru yang sangat disayangkan adalah ini. Iya, karena mobil ini masih punya dual sunroof depan dan belakang. Jadi MPV menurut gua sunroof tuh penting gitu ya, karena kan kayak kesan mewahnya dapat dan berasa lebih airy buat anak-anak. Walaupun yang depan memang bukannya hanya model tilt ke atas aja, mirip kayak Alphard segenerasinya, tapi udah dapat, udah oke. Dua buah sun visor yang masing-masing udah ada lampunya juga, termasuk untuk bagian driver dia udah ada card holder. Lanjut ke baris kedua. Baris keduanya, inilah yang menurut gua tempat paling nyaman di sebuah Toyota Foxy. Jadi layaknya MPV boxy dari Jepang, baris kedua ini tempat para ajudan duduk. Nah, sama di bawahnya udah ada seal plate berlogo Foxy yang ini memang tambahan. So, begini guys, rasa duduk di baris kedua dari si Toyota Foxy. Nah, pertama-tama untuk soal ruangan, nggak perlu diragukan, ini lebih lega dibandingkan Innova, pasti iya. Karena ini jok, posisi menurut gue tingginya 170 cm. Di sini gue ada ruangan lebih dari 10 jari. Kalau gue majuin ini buat ngasih ruangan orang di belakang, ini gue masih bisa majuin segini, masih ada sekitar 8 jari. Jadi ruangan itu memang lega banget, khas dengan MPV boxy dari Jepang. Dan jok di baris kedua sama kayak di depan, dia kulit dengan aksen perforated di bagian tengah warna coklat. Dan ini pun joknya udah ada armrest untuk kanan dan kiri ya. Dan armrestnya dua untuk masing-masing jok, karena di bagian luar pun dapat proper captain seat banget gitu ya. Udah ada Isofix juga buat kalian masukin child seat jadi mudah. Termasuk di bagian tengahnya ini pun ada meja dengan dua buah cup holder yang bisa kalian pakai buat piknik atau buat taruh minuman anak-anak pas lagi jalan jauh. Mejanya nggak cuma di sini, sampai di sini pun ada. Jadi kalau kalian misalnya pengen taruh anak kecil yang makan, taruh di jok sebelah kiri, kalian dapat meja dengan dua buah cup holder di sininya, kayak gitu. Nah, penyimpanan ada dua buah seat back pocket, termasuk di bagian kanan ada hook yang kalian bisa gantungin tas atau belanjaan maksimal 4 kilo. Door trim belakang, nah ini juga keren nih. Jadi door trimnya tuh nggak kayak kebanyakan pintu geser yang polos. Dia tetap dikasih aksen empuk, kukulitan di bagian sebelah sininya. Ada power window yang by the way juga udah dapat ini ya, sun blind. Jadi udah mewah banget, dan ini kacanya bisa dibuka segini doang, tapi atas tetap bisa dibuka, jadi bisa dada-dada ke bagian luarnya. Dan juga ada cup holder lagi di bagian bawahnya. Di atas pengaturan AC di bagian tengah sini udah ada, tentunya sudah digital. Dan di baris kedua pun sama, kalian tetap dapat sunroof yang lumayan besar, dan ini bisa dibuka secara elektrik.
Nah, jadi anak kalian pasti happy ya kan? Kalau Zenix tipe terbawah nggak ada sunroof, harus yang tipe atas, Q Modelista gitu. Kalau ini udah dapat sunroof, jadi bisa keluar dada-dada, keren lah. Nah, kemudian di bagian baris ketiganya langsung kita bahas saya dari sini. Jadi kalau kalian misalnya pengen masuk ke baris ketiga, itu ada dua cara. Kalian bisa masuk lewat got yang ada di tengah, karena kan ini captain seats. Tapi kalau kalian misalnya pengen masuk lewat samping juga bisa. Tinggal kalian ini aja, yang buat ngatur reclining. Ini diangkat sampai full, ini langsung bisa di slide ke bagian depan. Nah, oke. Nah, tadi kan ini jok posisinya itu 8 jari gue ya ke depannya. Ini di belakang gue masih ada 2 jarian. Jadi orang dewasa bisa masuk ke sini tanpa masalah sama sekali. Jadi kalian nggak perlu khawatir jok belakang ini harus cukup buat anak-anak doang. Tidak, ini buat orang dewasa pun muat. Walaupun sebenarnya kalau menurut headrestnya dia kan ada 3 ya. Jadi mereka expect bisa taruh 3 orang di sini. Menurut gue itu agak nggak manusiawi. Berdua itu lebih pas karena joknya pun memang kanan dan kiri hanya berdua aja. Jadi headrest ini bisa dicopot, ditaruh di belakang kalau nggak dipakai. Di belakang sini kalian masih dapat ventilasi udara, ya AC gitu-gitu, grab handle gini masih dapat semua. Termasuk di bagian samping-sampingnya ini memang lumayan polos. Kalian cuma dapat cup holder 1 di bagian bawah sininya. Karena kan ini di bagian samping ada mekanisme besar yang bisa naikin jok ini ke atas. Jadi kalau kalian pengen bawa barang yang besar, jok ini pun bisa dilipat ke atas seperti kebanyakan Toyota seperti Innova, Land Cruiser gitu ya. Jadi lebih menguntungkan ke praktikalitasnya. Oke, lanjut bahas bagian bagasi dari si Toyota Foxy. Nah, bukannya dia udah ada electric button dari bagian belakang sini, ya cukup standar lah ya. Dan dia pun bagasinya lumayan panjang gitu karena kan dia bodinya tinggi ke atas. Nah, ini memang secara jok baris ketiga dia tuh nggak bisa yang dimaju mundurin. Jadi secara default bagasi kalian memang hanya segini aja. Tapi menurut gua ini udah cukup lah. Ini lebih dari cukup menurut gua untuk kayak kalian bawa koper large 1 masih masuk, koper kabin 2 masih masuk. Dan kalau kalian pengen bawa yang kecil-kecil kayak ransel bocah gitu-gitu ya, atau kayak belanjaan, itu kalian masih bisa molosin ke kolong-kolong jok baris ketiganya. Kemudian ini pun tentunya false floor, jadi kalian bisa buka lagi lantainya di sini untuk nge-reveal lebih banyak penyimpanan. Ada penyimpanan besar di bagian sini untuk kayak emergency kit dan lain-lain. Bahkan untuk toolkitnya tersimpan rapi di bagian dalam sini. Jadi ini tuh Jepang banget desainnya. Termasuk di bagian sini memang dalamnya ada spare tire. Iya, spare tire masih model space saver kayak gini, tapi penyimpanannya rapi dan di dalam jadi nggak kotor. Nah, kemudian kalau bicara soal bagasi, memang seperti itu aja. Tidak ada yang terlalu aneh-aneh, hanya ada lampu di bagian atas ini yang membantu menerangi kalian pada saat lagi malam hari. Kalau kalian pengen misalnya ngerebahin ini, tentunya masih bisa juga. Kayak yang gue bilang, ini jok headrest bagian tengah yang sering nggak kepake, itu ada holsternya di bagian sini. Taruh aja kayak gitu ya, proper banget, Jepang banget. Jadi kalau kalian misalnya lagi nggak pakai, ini bisa direbahin ke depan untuk naruh barang-barang tambahan di bagian sini. Tapi kalau kalian punya barang yang tinggi, ini pun masih bisa dinaikin ke atas kanan kiri gini ya. Jadi benar-benar terasa lega. Ada esensi cargo van juga dari si Foxy ini. Jadi sangat-sangat fleksibel. Mau bawa keluarga bisa, mau bawa barang pun juga bisa. Mau nutup, ada latchnya di bagian sebelah sini. Walaupun ia masih tampan dan sangat nyaman, namun karena fiturnya lumayan sedikit, pasti ada yang menyebalkan. Karena itu inilah 3 yang kami temukan di Toyota Foxy generasi ketiga. Taillights dari si Toyota Foxy kan dia sudah modelnya sangat art deco ke atas dengan LED yang kayak kotak-kotak gini ya, kayak gedung pencakar langit gitu. Tapi sayangnya yang nyala itu cuma 3 kotak bawah. Iya, jadi 3 kotak atas ini dia udah ada housingnya, tapi nggak nyala. Iya, jadi kenapa nggak nyala? Kalau nyala semua ke atas kan lebih keren. Gue agak bingung sama desainer Foxy yang memutuskan untuk taruh wiper di bagian atas ini. Biasanya di MPV, wiper yang di atas itu disematkan di dalam spoiler. Kayak Alphard, Velfire, Grand Carnival, itu ditaruh ngumpet biar estetik lebih polos, lebih bagus gitu ya. Ini di atas, tapi nggak ngumpet ya, jadi di bagian atas ini. Dan bahkan wipernya itu bukan model yang lurus, tapi model yang belok. Jadi bikin dia makin aneh desainnya taruh di atas. Orang yang OCD pasti bakal kesel banget lihat chrome belt line dari si Toyota Foxy. Kenapa? Karena dia udah keren kan dari depan. Shooting nggak ketemu. Ya, jadi kayak kenapa begini gitu kan? Ini tuh harusnya ini chrome yang detail aja ini dinaikin segini gitu biar rata gitu kan chrome-nya gitu gini.
Kalau ini kan kayak kesannya kayak wushing, kayak nggak ketemu. Ini kayak small details. Why? Namun tenang, karena sebagai salah satu MPV paling worth it di bawah 400 juta, ia pasti punya banyak hal menarik. Karena itu inilah 3 interesting yang kami temukan di Toyota Foxy 2019. Jok baris kedua dari si Toyota Foxy ini bisa kalian geser ke kanan dan ke kiri. Iya, jadi kalau misalnya kalian pengen ala-ala Captain Seat kayak gini, dengan armrest terpisah dan ada got di tengah dengan meja di bagian tengah, itu bisa. Tapi kalau kalian misalnya pacaran, kekasih gitu ya, yang nggak bisa terpisahkan oleh jarak segini gitu, kalian pengen dempetin bisa. Tinggal kalian bisa lihat di bagian situ tuh ada ininya, tinggal kalian tarik aja ini 2 step ke atas. Nah, dempetin ke tengah, kanan dan kirinya. Captain seat ini langsung berubah jadi bench seats. Iya, jadi kalau kalian pengen duduk nempel gitu ya kayak ayang gitu, bisa dengan armrest yang juga menempel, bisa pegangan tangan. Berhubung si Foxy ini sangat boxy yang membuatnya sama sekali tidak aerodinamis, mereka mengakalinya dengan menaruh banyak sekali vortex generator atau pemecah angin di bodi mobil ini. Pertama-tama di bagian taillights belakang sini, ini ada 4 ya vortex generator di sini gitu ya. Jadi unik banget. Bahkan yang unik, mereka sampai seniat naruh vortex generator di kaca. Iya, di bagian sini nih, di kaca pilar A. Ini pastikan ada turbulence parah di bagian sini gitu kan. Nah, ini ditaruh vortex generator di bagian sini sehingga anginnya bisa dipecah dan flow-nya jadi lebih baik. Mobil keluarga loh, mikirin gituan. Terasa banget kalau Toyota Foxy ini itu sangat family oriented. Iya, kenapa? Walaupun mobilnya nggak tinggi, tapi dia tetap dikasih grab handle buat bantu kalian naik. Grab handle ini cukup normal karena ini untuk orang dewasa. Dan bahkan Foxy ini punya grab handle untuk bocah. Iya, anak-anak kecil. Ini ada pegangan nih di bagian sini dengan ridges gini ya. Jadi kalau misalnya bocah-bocah yang kecil, pendek, balita gitu mau naik, bisa tek pegangan ini terus naik ke atas gitu. Ini sangat-sangat thoughtful, mengingat mobilnya aja sendiri nggak tinggi-tinggi amat jarak ke bawahnya gitu kan. Jadi really nice family man. Assalamualaikum. Hoi. Ja, Gimana udah dites? udah mantap. Oke. Mobilnya masih oke banget, kilometernya oke, eksterior interior masih oke, dan pas dibawa jalan masih bagus. Bagus ini dia bagus. Bagus, elite motor luar biasa. Oke. Jadi gimana? Udah oke saudara lu. Nah, jadi tadi pas abis gua shoot yang driving impression, langsung gua kasih tahu kondisinya kayak apa, gua filmin juga buat dia, terus dia alhamdulillah oke. Oke. Jadi mendingan sebelum dia berubah pikiran langsung Oke, gua kasih nomor rekeningnya ya. IOA. Oke. Nah, harusnya bentar lagi insya Allah masuk. Nah, meanwhile nunggu, cek surat-suratnya dulu ya. Oh, boleh. Bentar. Alhamdulillah, siap. Kalau kunci serepnya gabung sama kunci yang asli. Oh, udah ada di dalam mobil ya? Nah. Oke, siap. Surat-surat. Oke, betul. Udah terkirim ya? Oke, coba gue lihat ya. Gua forward screenshotnya ke lu ya. Iya, tolong ya, coba. Oh iya, udah masuk. Udah masuk? Udah. Alhamdulillah beneran jadi. Saya nggak ngambil komisi loh. Oke. Ya udah, ini langsung serah terima aja ya. Oke. Oke. Langsung berarti gue izin bawa mobilnya nggak apa-apa ya? Oke. Oke, siap. Ya, Ini thank you ya. bawa. Siap. Thank you ya, Bro. Thank you, Jak. Gue Ya. dong yang thank you nih. Ya, Mantap ya. banget. Aduh. Servisnya luar biasa. Mobilnya kinyis-kinyis. Oke, thank you. Oke, yuk langsung kita bawa Yuk. kursinya. Keluar kota aman ya? Aman. Ya. Oke, proses dealing sudah selesai. Foxy ini pun sudah di tangan gua. Dan saudara gua pun sudah meng-ACC di tempat tadi. Pada saat gua laporan soal kondisinya, soal kilometernya, soal garansinya dari Autospector juga. Semuanya itu jadi bikin tenang. Kombinasi elite motor dengan Autospector itu sangat luar biasa. Unitnya udah oke dari elite motor. Ditambah dengan garansi, mesin dan transmisi itu kan hal yang paling vital dari sebuah mobil ya. Mesin dan transmisi dari Autospector selama 1 tahun plus roadside assistance yang ada di seluruh Indonesia plus lokasi rekanan dealer yang sudah tersebar lebih dari 200 cabang membuat kita yakin kalau mobil yang kita ambil itu berada di tangan yang tepat. Jadi oke, sekarang saatnya kita antar mobil ini
ke saudara gue yang berada di luar daerah, tapi secara overall puas banget. Dan mobil ini secara conclusion gitu ya, Foxy seperti yang gue bilang tadi di awal, udah oke banget sebagai sebuah people mover dengan harga di bawah 400 juta rupiah. Mereknya Toyota, rawatnya gampang, bensinnya reasonably nggak boros-boros amat, dan dia pun masih sangat nyaman, dan dia punya beberapa kelebihan dibandingkan Foxy yang baru maupun Toyota Innova Zenix tipe terbawah. Jadi menurut gua no brainer sih ngambil mobil ini, udah oke banget. So thank you banget bagi kalian semua yang nonton, thank you banget ke Elite Motor yang udah minjemin kita unitnya dan udah akhirnya sampai deal juga, dan pastinya thank you juga ke Autospector yang sudah memberikan gua peace of mind gitu ya, jaminan kenyamanan pikiran pada saat gua menserah terimakan mobil ini ke saudara gua. Dan juga kalian bisa check out Instagramnya Autospector kalau kalian pengen punya mobil dengan garansi 1 tahun dan bebas tabrakan, bebas banjir, dan diberikan garansi untuk mesin dan transmisinya. Check out Instagramnya Autospector di sebelah sini juga, serta untuk YouTube-nya Autospector di bagian bawah sini. Atau klik aja link semuanya, gue udah taruh di description box di bawah untuk semua hal yang perlu kalian ketahui mengenai Autospector. Dan pastinya thank you banget ke kalian semua yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa kalian support kami? Cara subscribe ke YouTube channel kami Laknas Auto Junkie. Dan lampu kepo juga sosial media kami untuk Instagram kami di Laknas_J sebelah sini, supaya kalian selalu up to date dengan informasi mobil yang pastinya unik dan menarik, dan tentunya hal-hal otomotif yang menghibur kalian semua. Oke, sekian dari episode Toyota Foxy tahun 2019 dengan kondisi yang sangat ciamik dan garansi yang sangat menarik. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed. Touring dulu guys, manual, tetap gak ada larinya. Oke, kita santai aja, kita santai.